Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdin dengan NIM 246650005. Di sini saya akan memperlihatkan cara menginput nilai mahasiswa di aplikasi Visual Studio 2010. Pertama, kita masuk di aplikasinya dan kita buat tabel nilainya. Kemudian klik toolbox, lalu pilih label. Di sini label kita menentukan 4 label. Ini kita akan menyusun label. Setelah itu pilih text box. Dan text boxnya di sini 4. Kita membutuhkan 4 text box. Lalu pilih button, dan button juga di sini kita membutuhkan 4 button. Lalu kita klik list box. Kemudian label, teksnya kita ganti dengan 6. Di label 2 kita ganti dengan nilai rata-rata tugas. Di label 3 kita ganti teksnya dengan nilai S. Di label 4 teksnya kita ganti dengan nilai UAS. Di text box 1 nilainya kita ganti dengan txt txt 6. Dan di text box 2 kita ganti dengan txt tugas. Text box 3 kita ganti dengan txt
UAS. Kemudian di button 1 ini kita ganti dengan btn tambah. Kemudian teksnya juga kita ganti dengan tambah. Di text box 2 teksnya kita ganti dengan tampil, dan name-nya kita ganti dengan btn tampil. Dan di button 1, di button 3 maksudnya, name-nya kita ganti dengan btn dan teksnya kita ganti dengan di button 4 teksnya kita ganti dengan ruang. Name-nya kita ganti dengan btn ruang. Lalu kemudian text box-nya, name-nya kita ganti dengan lst nilai tampilan akhir. Oke, lanjut kita masuk ke codingannya. Oke, di sini kita sudah masuk di kodenya. Pertama di sini dim nama akhir. Dim nama akhir string ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel nama dan nilai akhir. Lalu di dim tugas UTS, UAS, ASDouble digunakan untuk mendeklarasikan 3 variabel yang bertipe double. Oke. Lalu di nama, teks nama itu mengambil isi teks dari teks nama dan menyimpannya ke variabel nama. Kemudian file digunakan untuk mengubah teks dari text box menjadi angka. txt tugas, txt UTS, txt UAS ini berisi nilai yang diketik oleh pengguna. Kemudian ke filenya akan mengkonfirmasi teks itu menjadi angka. Jika tidak bisa, dikonversi hasilnya 0. Oke, kemudian membersihkan input text box. Untuk menghapus ketika kita klik tambah. Dan di sini kita masuk di nilai akhir atau hitung nilai rata-rata nilai akhir. Menghitung nilai rata-rata dari 3 komponen. Jadi dari 3 komponen itu tugas, UTS, dan UAS. Untuk kayak seperti jika ada salah satu nilai di bawah 75, maka dianggap tidak lulus. Dan jika semua nilai minimal 75 maka lulus. Format nilai rata-ratanya, jika nilai akhir adalah bilangan bulat,
maka ditampilkan bilangan bulat. Jika desimal, maka ditampilkan dengan bilangan desimal. Bilangan desimal yang ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Jadi hasil di list box itu list tampil akhir menampilkan hasil input dan perhitungan di nilai mahasiswa. Kemudian masuk di BTN reset. Kemudian di BTN reset itu mereset atau mengosongkan semua input dan data di text box. Contohnya kayak nama. Ini nama. Jadi mengosongkan nilai variabel nama biasanya untuk menghindari sisa data lama. Dia untuk menghindari kayak data-data lama begitu. Kayak tugas, UTS, UAS. Jadi dia mengatur ulang variabel nilai ke 0, artinya data lama dihapus. Jadi nilai akhir itu mengosongkan isi variabel nilai akhir. Dan di tampilan akhir to items clear mengosongkan tampilan. Kemudian jika kita mengklik tambah akhir, maka data yang kita masukkan akan kosong tanpa menghilangkan data yang sudah dimasukkan. Jika nilai akhirnya bertipe data atau data integer, maka diubah ke string. Dan kalau nilai akhirnya tidak bertipe data integer atau string, maka nilai akhirnya diubah format member. Nilai akhirnya akan diubah menjadi format member yang nilainya 2 angka di belakang koma untuk mereset data yang sudah ditampilkan. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin kita running saja supaya kita lihat lebih. Contohnya kita kasih masuk nama Hardin dan nilai rata-ratanya 90, nilai UTS nya 90, nilai UAS nya 90. Jadi setelah ditambah dan ditampilkan, maka nilai rata-rata Herden 90, status lulus. Kemudian di reset. Tapi jika contoh kita ulang, Herden nilai rata-rata 70 dan UAS-nya juga 7, UTS-nya juga 70, maka setelah ditambah dan ditampilkan, maka Herden tadi tidak akan lulus karena tidak melebihi kapasitas minimal nilainya 75. Yang pertama tadi kan 90, jadi otomatis dia melebihi kapasitas nilai untuk lulus. Jadi di sini nilai rata-ratanya 70, jadi statusnya tidak lulus karena tidak mencapai nilai rata-rata yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.